Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumat rahimakumullah, setelah bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin dan pentingnya mentauhidkan Allah demi keselamatan dunia dan akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang sangat berharga dan alangkah bagusnya kalau kita mengulang-ulangnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun wa salasun kafaratun wa salasun darajat. Ada 3 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara sebagai penebus dosa, dan 3 perkara yang meninggikan derajat. Fa ammal muhlikat, adapun perkara-perkara yang membinasakan, semoga Allah menjauhkan kita darinya. Fasuhun muta'un, kikir yang dituruti. Ketika kita menjadi orang yang pelit, kemudian kita memperturutkan sifat pelit, itulah kebinasaan. Dan orang yang pelit pasti pengecut. Berbeda dengan orang yang dermawan, pasti pemberani. Sebab orang yang dermawan, jangankan hanya hartanya, nyawanya pun dia siap korbankan. Yang kedua, wahawan muttabaun, hawa nafsu yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti. Binasanya manusia, terjatuhnya ke dalam dosa karena memperturutkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu bukan untuk dihilangkan, tapi hawa nafsu hendaknya dikendalikan, disalurkan di tempat yang diizinkan syariat. Adapun memperturutkan hawa nafsu, tidak peduli halal dan haram, maka itulah kebinasaan. Yang ketiga, wa anjabul mar'i bi nafsihi, orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, merasa hebat, merasa sudah pintar, tidak mau belajar, merasa sudah tahu, enggak mau dengar nasihat, maka orang yang seperti itu akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Wa amal munjiyat, adapun 3 perkara yang menyelamatkan, fal adlu fil ghadabi war ridha, senantiasa bersikap adil dalam keadaan marah maupun ridho. Selalu bersikap adil. Bukan ketika lagi senang, lagi ridho dia adil. Ketika marah, teman pun dijadikan lawan, saudara dijadikan musuh. Maka yang seperti ini keliru. Sejahat-jahatnya saudara kita, pasti ada kebaikannya. Sebagaimana sebaik-baik saudara kita pasti ada kesalahannya, hendaknya kita harus memberikan timbangan yang adil. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, selalu bersikap sederhana, baik dalam keadaan fakir maupun kaya. Lagi banyak duit, hidup sederhana. Lagi tidak punya duit, ya memang orang enggak punya duit harus hidup sederhana.
kehancuran yang sering dialami oleh anak manusia ketika dia lagi miskin, dia bisa hidup sederhana. Tapi begitu dibukakan pintu rezeki, dia hidup berfoya-foya. Maka yang seperti ini tidak selamat. Selanjutnya, yang ketiga, wa khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Orang kalau pengen selamat, hendaknya dia takut kepada Allah ketika sendirian maupun banyak orang. Jangan kelihatan saleh, kelihatan alim, kelihatan orang bertakwa ketika berada di hadapan manusia. Tapi begitu dia sendirian, dia lakukan apa saja yang diinginkannya. Sehingga dikabarkan ada orang yang punya pahala sebesar gunung Tihamah, tapi hancur semua pahalanya karena dia tidak takut kepada Allah ketika sendirian. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat rahimakumullah. Setelah disebutkan perkara yang membinasakan dan yang menyelamatkan manusia, enggak ada yang lepas dari dosa. Pasti ada kesalahan. Ketika itu dibutuhkan tip ek, dibutuhkan penghapus untuk menghapus kesalahan kita, dosa-dosa kita. Apa yang bisa menghapus kesalahan kita? Yang pertama, fantidaru salati ba'da salat. Menunggu salat setelah salat. Pada maghrib kita duduk di masjid sampai isya. Duduk kita dari maghrib sampai isya itu akan menghapuskan dosa-dosa. Duduk untuk mendengarkan kajian, duduk untuk berzikir atau baca Quran, duduk untuk menunggu salat isya. Itu penghapus dosa-dosa. Yang kedua, wa isbahul wudu'i fi sabarat. Menyempurnakan wudu di saat tidak menyenangkan. Cuaca dingin misalnya, atau badan meriang, dia tetap wudu dengan sempurna. Itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, wa naqlul aqdami ilal jamaat. Melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita datang ke masjid untuk salat berjamaah. Itu perkara yang menghapuskan dosa-dosa. Semua kita banyak salah, banyak dosa. Hapuskan. Siapa yang rumahnya paling jauh dari masjid, dia paling banyak dosa dihapuskan apabila salatnya di masjid berjamaah dengan berjalan kaki. Wa amma darajat. Setelah dihapuskan dosa-dosanya, kita ingin menjadi orang yang mulia, punya derajat yang tinggi. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi? Fa'it'amut ta'am. Yang pertama, hendaknya sering memberi makan. Memberi makan. Apakah kepada orang miskin? Apakah kepada orang kaya? Karena memberi makan tidak harus kepada orang miskin. Kepada siapa saja yang membutuhkan. Maka memberi makan adalah perkara yang bisa meninggikan derajat dan jalan masuk surga. Kata Nabi Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Sebarkanlah salam, berilah makan, sambung silaturahmi, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Yang kedua, wa ifsa'us salam, menyebarkan salam kepada orang yang kau kenal maupun yang engkau tidak kenal, kepada orang dewasa maupun kepada anak-anak. Biasakan kalau ketemu assalamualaikum. Dan yang ketiga, wasallu wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Salat tahajud akan meninggikan derajat seseorang. Hadis ini diriwayatkan
dalam kitab Sahihul Jami' dan Khulasatul Hukmul Muhaddis hasan. Derajat hadis ini hasan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.